Bucin atau budak cinta, atau saya lebih suka menyebutnya dengan bungkus micin. Ini sering sekali dibahas baik di media sosial, dibahas oleh anak-anak muda. Jadi saya tertarik untuk membahas ini gitu ya. Ternyata setelah saya baca di semua artikel yang membahas mengenai bucin ini atau bungkus micin ini, semua artikel itu konotasinya tentang bucin ini tuh sangat negatif gitu ya. Orang-orang bucin ini itu pengen sekali kelihatan romantis, tapi nalarnya itu sangat rendah. Mereka kadang mempergunakan hal-hal yang tidak lazim. Kalau bucin dikonotasikan sebagai hal yang negatif, pasti akan ada lawannya, yaitu positif. Saya lebih suka memilih istilah pejuang cinta ya, sebagai lawan kata dari bucin yang konotasinya negatif itu, dan pejuang cinta dalam konotasi yang positif. Bagaimana perbedaannya? Kita bahas dalam sharing santai ini. Budak cinta, bungkus micin, nalarnya rendah, itu otomatis pasti mempunyai ciri-ciri ya. Untuk mengetahui ciri-ciri ini saya harus obrak-abrik semua artikel yang ada gitu ya. Memang artikelnya ini tidak berbau akademis. Artikel ini ya artikel lepas yang ditulis orang yang pernah mengalami itu dan sebagainya dan sebagainya. Ini menarik untuk kita bahas. Nah, ciri-ciri orang-orang bucin ini adalah yang pertama, otomatis dia harus punya pasangan sebagai objek. Ya kalau tidak punya pasangan ya repot lah gitu ya. Dia harus punya pasangan atau dia harus punya pacar sebagai objek. Itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua, para bucin ini pasti selalu menuruti kemauan majikannya atau pasangannya atau kekasihnya itu. Dianterin kemana-mana, ditungguin di mana-mana, dibeliin ini itu gitu ya. Harus mengekor kemanapun, harus siap sedia, kapanpun ditelepon harus siap. Dan pada level bucin paling akut, dia ini, si bucin ini itu harus siap membelikan pembalut di warung untuk pasangannya. Ada lagi level yang akut tadi ya, yang akut tadi selain membelikan pembalut untuk pasangannya itu, levelnya itu adalah mereka akan siap bertukar paspor media sosial gitu ya. Ya Allah. Nah, ciri yang ketiga yaitu adalah malin kundang milenial. Kalau malin kundang dahulu ya, zaman dahulu, dia mau untuk tidak mengakui ibunya sebagai orang tuanya demi pasangannya. Malin kundang milenial bucin ini itu tidak sampai seperti itu. Tapi yang pasti kata-kata pacarnya atau kata-kata majikannya atau kata-kata kekasihnya itu lebih akan dia dengar daripada kata-kata orang tuanya. Bucin. Ciri yang keempat, orang-orang itu bisa ditandai sebagai orang bucin adalah dompetnya pasti kosong, uangnya habis untuk melayani majikannya, beli ini, beli itu, traktir ini, traktir itu, beliin ini, macam-macam. Allahu Akbar. Kok saya gemes ceritanya ini. Apalagi kalau bucin ini itu masih berstatus pelajar. Dia masih berstatus sebagai seorang mahasiswa yang notabene dia masih disubsidi oleh orang tuanya. Ya, dia dikirimin orang tuanya. Wong celana dalamnya aja masih dibeliin orang tuanya, kok masa mau subsidi orang lain gitu. Ya Allah ya Karim, ampun deh. Ciri yang kelima, dia pasti tidak punya teman atau temannya itu habis. Kenapa? Waktu untuk orang tuanya, waktu untuk keluarganya aja tidak ada, apalagi waktu untuk teman-temannya. Dia tidak punya waktu untuk teman-temannya ya, walaupun malam mereka sudah satu majikannya sudah di rumah dia dan dia sudah berada di sini, dia bisa keluar sama teman-temannya pada saat malam itu. Mereka tidak bisa keluar. Kenapa? Karena dia akan sibuk melayani majikannya video call sampai tertidur. Ini bungkus micin, emang benar-benar bungkus micin. Ciri yang keenam adalah dia tidak bisa menjadi diri dia sendiri. Ya, karena apa-apa semuanya disetir oleh majikannya, disetir oleh pasangannya itu. Kenapa dia tidak bisa menjadi diri dia sendiri? Ya, karena dia sibuk menjaga perasaan majikannya. Nah, itu tadi 6 ciri-ciri dari
budak cinta tadi gitu ya. Memang masih banyak ciri-ciri lain, tapi yang kita bahas cuma 6 itu aja. Namanya aja sharing. Ini tidak ada tertulis dalam sebuah literatur akademik, siapa yang nulis penelitian atau survei atau segala macam, tidak ya. Ini hanya dari artikel-artikel. Sekarang setelah kita tahu tadi ciri-cirinya para bungkus micin tadi atau budak cinta tadi, 6 ciri-cirinya tadi, otomatis seperti tadi yang saya bilang, kalau ada konotasi negatifnya budak cinta itu pasti ada yang konotasi positifnya. Nah, konotasi positifnya ini saya lebih suka menyebutkan dengan pejuang cinta. Bedanya di mana? Persamaan mereka adalah pasti sama-sama punya pasangan. Itu yang pertama, pasti sama-sama punya objek. Bedanya adalah memperlakukan pasangannya tersebut. Para pejuang cinta pada saat dia berhubungan dengan orang lain, justru dia bisa menjadi diri dia sendiri, dia bisa mendapatkan kekuatan, justru dia makin sukses, justru dia makin giat belajar, ya dia mendapatkan semangat hidup. We owning our power gitu loh. Dia bisa mendapatkan kekuatannya sendiri gitu ya. Kenapa? Karena berhubungan ini kan orang tidak sempurna, dan orang tidak sempurna pada saat berhubungan menjadi hubungan yang sempurna. Kan seperti itu. Para pejuang cinta ini selalu mengusahakan yang terbaik bagi pasangannya. Dia berjuang bukan untuk saat ini, tapi dia berjuang bagaimana hubungan mereka itu, hubungan dia itu bisa kekal sampai selamanya gitu. Kata-kata pejuang ini dia lebih mengedepankan harga diri dia. Dia lebih mengutamakan value atau nilai dari sebuah hubungan gitu ya. Memang akhirnya begini. Kalau ceweknya yang bucin, dia tidak akan pernah mendapatkan cowok yang pejuang cinta. Atau begitu juga cowok yang bucin, dia tidak akan mendapatkan cewek yang bisa berjuang untuk cintanya gitu. Para pejuang cinta ini kalau melakukan hubungan, dia pasti akan menjadi diri sendiri. Tidak stres, enjoy, happy, apa adanya. Dia justru, kalau tadi si bucin kehilangan teman, kalau dia justru mendapatkan banyak teman, mereka ini akan menjadi tambah baik dari segala hal. Tidak ada istilah ngintil-ngintilin karena mereka sibuk bekerja dan mereka sibuk belajar. Pasangannya selalu memberikan support yang bagus, istirahat yang cukup, dan tidak egois. Karena mungkin si pejuang cinta ini lebih dewasa daripada bucin. Bucin ini orang-orang yang betul-betul tidak dewasa. Tua itu pasti, dewasa itu pilihan. Ya banyak juga orang-orang yang sudah berumur tapi masih bucin, tukar-menukar paspor dan segala macam. Karena supaya itu apa sih maksudnya tukar-menukar seperti itu? Ya percaya aja, ngapain tukar-tukaran paspor seperti itu? Bagi pejuang cinta ini tidak ada istilah ngantar kiri, ngantar kanan, ngintilin sana, ngintilin sini, beliin ini, beliin itu, tidak ada, tidak pakai untuk hal yang seperti itu. Intinya si pejuang cinta ini dia akan melakukan apapun, dia rela bekerja keras, dia rela belajar untuk cepat bisa menghalalkan kekasih hati yang begitu dia cintai ini. Kalau bucin, ya orangnya ini nggak pakai pikiran, asal main tabrak aja, asal main labrak aja, main sikut kiri, sikut kanan, tidak peduli ada orang yang terluka atau tidak. Mau dirinya jadi kere, mau dirinya berdarah-darah, mau dirinya kehilangan apapun, bahkan sampai kehilangan harga diri, dia tidak peduli. Walaupun dia diselingkuhin 485.273 kali pun dia tidak peduli. Ya wajar, namanya saja budak, dia tidak akan peduli hal tersebut. Tinggal dari kamu nih. Kalau umpamanya dari 6 ciri tadi ada ciri-ciri kamu, belajarlah untuk tidak menjadi itu. Pada saatnya nanti kita diciptakan berpasang-pasangan. Dan pasangannya, kalau kita menjadi orang yang baik, insya Allah kita akan mendapatkan pasangan yang baik. Kalau kitanya buruk, insya Allah pasangan kita juga jadi buruk. Tapi everybody can change gitu. Semua manusia bisa berubah. Semua manusia bisa menjadi orang yang lebih baik. Pantaskanlah dirimu dengan belajar, bekerja, dan semuanya untuk mendapatkan pasangan yang bagus. Dengan menyimak video ini, insya Allah Anda bisa memantaskan diri Anda untuk mendapatkan para pejuang-pejuang cinta. Kalau perempuan,
dia pejuang, dia akan dapat laki-laki pejuang juga. Kalau laki-laki dia mau berjuang, insya Allah dia akan dapatkan perempuan-perempuan tangguh juga. Pada saat ketemu pejuang dan pejuang, insya Allah mereka akan melahirkan anak-anak pejuang yang insya Allah akan menjadi pemimpin di masa depan. So, semua pilihan berada di tangan kamu. Kamu mau jadi bucin atau kamu mau jadi pejuang cinta. Sekian dari saya, para kisanak semuanya. Sukses buat kita semuanya.